Nah, kembali ke tabel ini, lalu bagaimana caranya mengubah, kan dari tabel ini kita punya data beban berat kendaraan, kemudian lebar kendaraan, kemudian ini G ini kira-kira belum tahu saya B sama G bedanya apa. Kemudian yang ini adalah sudut tumbuknya. Nah, dari data kecepatan rencana, berat kendaraan, sudut tumbuk, itu gimana caranya kita ubah menjadi gaya dorong pada tiang gitu. Karena ujungnya kita butuh gaya dorong pada tiang, kemudian kita analisis sebagai cantilever, ketemulah bending moment, nanti bisa ketemu tulangan, kan gitu ininya, alur berpikirnya. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu ada nilai H, ini, nilai gaya dorong, gitu. Nah, bagaimana caranya kita kembali menganalisis menggunakan momentum, teori momentum tumbukan. Jadi kembali ke pelajaran SMA. Ini ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi di asumsi dari tabel 33 tadi itu mendefinisikan kendaraan ini beratnya berapa, yang menumbruk tiang kendaraan, sudut datang tumbruknya berapa derajat, kemudian kecepatannya berapa. Nah, artinya kan sebenarnya kalau kita lihat dari kendaraan ini, gaya dorongnya sebetulnya tuh miring seperti ini kan, miring terhadap sumbu jembatan. Nah, kalau gaya miring ini otomatis kita pecah menjadi ke arah tegak lurus jembatan dan ke arah yang searah jembatan. Yang ini berarti sin, ya kan? Yang H1 adalah sin, yang H2 adalah cos. Kita butuh yang H1. Walaupun nanti sebenarnya dua-duanya kita butuh sih. Tapi kalau kita ngomongin plat lantai kendaraan, karena tadi ngomongnya kita masih ke plat ya, belum ke tiangnya. Kalau di plat kita membutuhnya H1. Kalau tiang nanti kita lihat antara H1 sama H2 besar mana. Kalau misalnya H2 lebih besar berarti H2 yang digunakan. Baru kita rancang tulangan pada tiangnya gitu. Nah, bagaimana caranya adalah berdasarkan berat kendaraan dan kecepatan rencana dan sudut tumbukan. Dari tabel 33 kita hitung analisis momentum tumbukan. Tentu saja kecepatan ini bisa kita pecah ke arah H1 dan H2. Karena kecepatan itu adalah besaran vektor yang punya magnitud dan punya arah. Jadi boleh kita pecah. Kemudian kita lakukan analisis defleksi lateral tiang. Jadi tiang ini kalau ditabrak dengan mobil sekian ton, kecepatan sekian, kira-kira kita bisa ngitung nanti kedorongnya berapa sentimeter tiang itu terdorongnya. Kemudian kita dari defleksi itu kita analisis gaya yang terjadi pada tiang. Itu. Selanjutkan ini kita awali dengan rumus momentum gerak kedua buah benda. Rumus dasarnya adalah M1 V1 kali M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V. Ini adalah rumus momentum untuk yang tidak lenting sama sekali. Artinya tidak terjadi pantulan. Jadi antara mobil yang menabrak dengan tiang itu dianggap mobil itu mendorong tiang 100% sehingga tiangnya ikut mobil gitu ya. Massa 1 dikali V sin theta. Kenapa V sin theta? Karena kita sedang menghitung yang arah sumbu tegak lurus jembatan yang H1 lagi. H1 kan sin theta kan tadi. Maka kecepatan kendaraannya kita pecah ke arah sin theta. Massa kendaraan kali kecepatan kendaraan ditambah massa tiang, ini massa tiang dikali kecepatan tiang sama dengan massa gabungan antara tiang dan kendaraan dikali kecepatan pasca tumbukan gitu. Tentu saja ini jadinya 0, dicoret karena kan tiangnya diam 0,1 jam sehingga tiangnya diam tidak bergerak. Sisa kita punya kecepatan setelah pasca tumbukan adalah massa tiang per massa kendaraan dibagi massa gabungan antara kendaraan dan tiang dikali kecepatan kendaraan arahnya tegak lurus sumbu jembatan itu. Itulah ketemu kecepatan pasca tumbukan. Lalu kemudian kita mencari defleksi lateral tiang atau delta. Caranya kita menggunakan kekalahan energi. Wah, lagi ini masalah fisika SMA ini. Setengah mv kuadrat itulah energi kinetik. Jadi energi karena kecepatan dari mobil
sama dengan energi potensial dari reaksi tiang. Bisa dibayangkan sebuah tiang itu kalau didorong, misalnya sebuah tiang didorong ke arah kiri, otomatis karena dia terbuat dari beton dan ada tulangannya, dia nanti bisa mengakibatkan gaya balik gitu ya. Jadi kalau kita dorong tiang terus kita lepas, kan tiangnya kembali ke posisi semula. Itu adalah reaksi tiang gitu. Itu punya kekakuan. Nah, rumus energi potensial pada suatu benda yang memiliki kekakuan atau suatu bisa ya semua seperti gas gitu ya, adalah setengah K dikali delta kuadrat. Jadi energi kinetik sama dengan energi potensial pada tiang. Energi kinetik pada tumbukan mobil sama dengan energi potensial reaksi dari tiang. Nah, dari rumus ini otomatis bisa kita balik saja rumusnya, ketemulah nilai defleksi tiang adalah akar dari massa gabungan dikali kecepatan koordinat dibagi kekakuan tiang dibagi K. Nah, apakah nilai K itu? K adalah kekakuan lateral dari tiang sandaran. Rumusnya adalah 3 EI per H pangkat 3 tiang. H adalah tinggi tiang gitu. Ini kalau sudah ngambil analisa struktur metode matriks pasti sudah paham. Ini adalah kekakuan sebuah balok cantilever. Jadi kan tiang itu kan seperti balok yang berdiri, yang bawahnya kan kejepit pada plat. Jadi kan dia seperti cantilever gitu ya. Nah, sebuah cantilever itu memiliki kekakuan rendutan sebesar 3 dikali E dikali I dikali H tiang. Dengan E-nya tentu saja modulus stabilitas beton, kemudian I-nya adalah 1/12 BH pangkat 3. Jadi ini adalah kekakuan sumbu kuat dari tiang gitu ya. 1/12 BH pangkat 3. Nah, setelah didapatkan defleksinya, otomatis gaya yang pada tiang, gaya H1 sama dengan kekakuan tiang dikali defleksi. Ini kan prinsip pada analisis struktur metode matriks itu ya. Gaya adalah kekakuan kali perpindahan. Sudah. Itulah H1. Nah, bagaimana dengan arah yang searah sumbu jembatan atau yang cos? Ini yang cos. Bedanya hanya di sini. Jangan lupa jadikan cos, kemudian jadikan cos. Maaf. Tapi kemudian ini hati-hati karena kita sedang meninjau sumbu lemah dari tiangnya, maka lihat inersianya. Inersianya jangan sampai sama dengan tadi. Karena ini arah sumbu lemah dari tiang, maka inersia adalah inersia lemah 1/12 B pangkat 3H. Saya ulangi ya. Kalau tadi kan 1/12 BH pangkat 3 kan ini, karena sumbu kuat tiang, ini adalah 1/12 B pangkat 3H. Sebetulnya sih kalau kalian mendesain tiangnya itu menggunakan tampang persegi, alhamdulillah nggak bakal kebalik karena kan B sama H-nya sama. Yang susah kalau kalian menggunakan penampangnya bukan persegi tapi persegi panjang. Hati-hati jangan sampai kebalik. Sama seperti tadi ya. Dari momentum cari kecepatan pasca tumbukan, dari prinsip kekekalan energi, dicari defleksi tiang, kemudian dari defleksi tiang ketemulah gaya dorong pada tiang. Seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan gaya-gaya yang ada pada struktur plat lantai trotoar. Ada beban mati tambahan, ada beban pejalan kaki, ada beban kendaraan, tadi beban cantilever ya. Terus ada beban tumbukan tiang gitu ya. Jadi memang beban tumbukan tiang ini kita dekati dengan persamaan momentum, kemudian kita cari defleksi tiangnya, baru diketahui berapa gaya dorong horizontal pada tiang. Sebetulnya nanti itu bisa kita gunakan untuk dua hal. Yang pertama digunakan untuk mendesain tulangan pada tiang itu sendiri, yang kedua digunakan untuk menghitung bending moment pada plat trotoar yang cantilever tadi. Nah, untuk menghitung bending moment rencananya tentu kita perlu kombinasi beban. Kombinasi beban ini nanti kita untuk plat lantai ke trotoar kita ambil dari beban hidup dan beban mati saja. Nah, bagaimana kombinasi pembebanannya? Apakah sama dengan kombinasi beban gedung? Berikut ini adalah penjelasannya. Baik, setelah tadi kita tahu bagaimana caranya menghitung gaya dorong pada tiang akibat tumbukan, sekarang bagaimana kombinasi pembebanan pada plat trotoar. Plat trotoar kita menggunakan kombinasi beban gravitasi saja dan beban tumbukan. Sehingga kombinasi ini adalah kombinasi ultimate dari beban gravitasi dan beban tumbukan.
Jadi beban mati sendiri kita lihat nanti, lihat di pasal 72, beban mati tambahan pasal 73, beban tumbukan di tabel 1, beban pejalan kaki di tabel 1, dan beban cantilever di 84, pasal 84. Nah, dari sini didapatlah kombinasi 1,3 mati sendiri tambah 2,0 mati tambahan ditambah 1,8 beban pejalan kaki ditambah 1,0 beban tumbukan dan 1,8 beban cantilever. Nah, kalau penasaran dari mana kok tiba-tiba ada angka 1,3, 2,0, 1,8, 1,0, 1,8 lagi? Mari kita buka SNI-nya. Nah, ini dia. Untuk beban mati sendiri kombinasinya itu tadi kan 1,8 ya. Itu saya ambil dari tabel ini. Jadi kalau di SNI-nya itu di pasal 72 berat mati sendiri MS. Nah, ini dia. Kita menggunakan faktor batas ultimate, jadi LRFD. Jadi batas ultimate-nya itu beban yang diperbesar. Nah, tadi untuk beban mati tambahan tadi saya ambil yang contoh untuk beton cor di tempat itu 1,3 gitu. Untuk beton di tempat maka ada kemungkinan 30%, berarti itu lebih dari yang direncanakan, maka dikasih angka 1,3. Nah, sedangkan kalau beban mati tambahan dari trotoar dan lain sebagainya itu sampai 2,0, jadi direncanakan sampai 2 kali lipat bebannya. Mungkin karena tidak bisa dikontrol tiang sandarannya itu seberapa, konsisten apa tidak, atau tiang penerangan itu ya, itu makanya dikasih faktor pembeban 2,0. Sedangkan untuk beban pejalan kaki dan beban tumbukan tadi di tabel 1, coba kita lihat tabel 1. Nah, sedangkan untuk tadi beban pejalan kaki saya ambil dari tabel 1 sini, karena kalau dilihat di pasal detail di pejalan kaki itu malah nggak ada. Kita ambil dari kombinasi di tabel ini. Kalau dilihat TP, ingat ya, pejalan kaki itu kan TP, pedestrian. Nah, kalau dilihat di sini angka paling besar adalah 1,8. Nih, 1,8, sehingga ya sudah saya ambil saja 1,8 yang paling besar. Kemudian terakhir beban tumbukan atau TC. Beban tumbukan kendaraan itu di sini hanya ada 1,0, tidak ada yang lain, sehingga kita ambil 1,0 itu. Dan beban cantilever yang tadi saya bilang, karena kemungkinan trotoar itu bisa dinaikin sebuah kendaraan ringan, itu saya samakan dengan beban hidup, karena kan sama-sama beban hidup dari plat trotoar, sehingga diambillah 1,8 seperti itu.